kemarau melanda negeri selama bertahun-tahun. Banyak teori yang disampaikan, namun kemudian datang salah seorang tokoh yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan, فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ Aku katakan kepada kaumku, mohon ampunlah kalian semua kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kalau engkau sudah melakukan tobat kepada Allah, kau kerjakan tobat nasional, hentikan kejahatan-kejahatan kamu, hentikan kemusyrikan kamu, hentikan curang kamu, wahai para pemimpin. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan air hujan yang penuh dengan berkah. Wa yumdidkum bi amwalin, negaramu akan stabil ekonominya. Wa banin, anak-anak generasi muda kamu akan pandai-pandai dan cerdas. Wa yaj'al lakum jannatin, mereka para petani akan panen, mereka para nelayan akan panen, mereka yang tanam pohon akan panen. Wa yaj'al lakum anhara, sungai-sungai akan berjalan dengan fungsinya dengan baik. Jadi kata Nabi Nuh apa? Sekarang dipimpin oleh pemimpin negara, cepat lakukan tobat nasional, jangan tunda. Ini yang ngomong ikhlas, yang ngomong jujur apa ada. Orang yang ngomong jujur malah dianggap punya ambisi. Kata pemimpin yang gak ada, tangkap tuh dia punya target nomor 1 ini. Menghadapi tahun ini dia bikin naik ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Bijaksana, sudah diingatkan oleh para tokoh agama, sudah diingatkan oleh para ulama, diingatkan oleh orang-orang soleh, rakyat sudah bergejolak, semuanya sudah bergejolak. Ya sudah nih pemimpin, yang wis ngono kata Allah, memang bukan urusanmu. Ini sudah tidak mempan lagi nasihat, tidak patut lagi kritik di hadapan pada dia. Allah yang turun tangan. Jangan ragu-ragu, kamu bikin gerakan dari kayu. Akhirnya nanti kamu bikin perahu, organisasinya kecil, dan gede-gede amat. Kira-kira orang Brazil malah bikin perahu. Begitu dibikin perahu, orang-orang bilang, ini mau kemana orang berdepan dari orang? Lah musim kering yang keadaan bikin perahu orang, gimana tuh? Urusanmu bukan di mana perahunya berjalan, urusanmu bukan apa yang ada dalam perahu, urusanmu bikin perahu, tunggu instruksi selanjutnya. Akhirnya apa yang terjadi? Turunlah tsunami besar-besaran. Memang kalau negara pemimpinnya lagi pada rusakku, biasanya banyak bencana. Pertama, وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Kalau Allah akan menghancurkan satu negeri, dilawatnya para pemimpinnya rusak akhlaknya. Fahaqaliha al-qaul, turunkan ke atas pada marnaha tadmira. Kalau hancurkan dunia. Wahai para pemimpin, ingat kembali Nabi Nuh. Sehebat-hebatnya mereka yang berjaya ketika berhadapan dengan tidak ridhonya Allah, ketika mengecewakan orang banyak, maka Allah akan turunkan hukumannya. Rakyat tidak mampu berhadapan karena mereka tidak punya kekuatan. Orang kecil hanya bisa menjerit karena mereka tidak punya tenaga. Tapi suara mereka dakwatul fuqara didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikeramkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti bahwa Nabi Nuh itu musuhnya dari orang lain. Ada juga jemaah dia, ada juga istrinya sendiri berkhianat. Begitu beratnya perjuangan. Karena apa? Umumnya umat manusia kalau melihat yang besar dia condong kepadanya, kalau melihat yang kecil dia lari daripadanya. Kira-kira dianggapnya ini super power, dia punya kekuatan.
Jangan rakyat kecil tidak punya kemampuan, istrinya bergabung dengan dia, anaknya bergabung dengan dia, nyaris seorang berjuang tidak punya teman. Tapi sekarang tidak, banyak pemimpin yang rela mengorbankan orang banyak demi membuat bahagia istri dan anak-anaknya. Padahal Nabi Nuh istrinya kecewa, anaknya kecewa, tapi Allah dan rakyat berbahagia dengan perbuatannya. Dia tidak pedulikan walaupun keluarga sendiri. Sekarang tidak, yang penting keluarganya selamat, bahwa rakyat kehilangan triliunan rupiah tidak ada urusan. Ini tanda-tanda kehancuran. Belum selamat. Abang-abang yang dimuliakan. Anaknya angkulan apa angkulan itu? Ada orang minta itu. Kemampuan, kemampuan mengatasi banyak tak banjir gede. Ini. Agak ke. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Anaknya sudah terapung-apung di atas air, namanya orang tua, namanya dewan syuro, namanya penasehat, asik sama dia. Ya mengajar ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, yuk bergabung dengan jemaah Bapak di sini, jangan gabung sama rombongan orang-orang mau yang pada ingkar. Tapi anaknya pedenya apa? Melihat ada peluang selamat, cari perlindungan, karena umumnya orang kalau ke puncak gunung selamat, ada pembelaan. Sehari kita jawab tidak sih aku akan berlindung ke puncak gunung, dia akan menyelamatkan aku daripada air. Tapi Allah berfirman, La 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim wa 'ala bainahuma al-mawj fa kana min al-muqtatin. Tidak ada yang bisa melindungi hari ini dari urusan Allah. Allah berkehendak, siapapun tidak ada yang bisa melindungi. Sadarlah wahai para pemimpin, aku khawatir. Jika sekarang demo hanya sampai di kantor-kantor kelurahan, jika sekarang yang dibakar hanya proses, jangan-jangan sebentar lagi rumahmu akan dibakar oleh Allah. Allahu Akbar. Subhanallah.